Saya bukan seorang pengecut atau pecundang. Begitulah sepenggal kalimat yang dilontarkan oleh Noviana Kurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini media sosial masih ramai diberitakan dengan kasus pelabrakan yang dilakukan oleh Noviana Kurniati kepada Rocky Gerung. Rocky Gerung bagi sebagian orang adalah public figure yang patut untuk disegani. Tetapi bagi kalangan yang lain, manusia seperti Rocky Gerung ini memang harus dilawan, memang harus diberi pelajaran. Hal serupalah yang dilakukan oleh Noviana Kurniati, kader PDIP yang pada tahun 2024 ini dia akan maju sebagai bakal calon DPR dari Kabupaten Cianjur. Saudara, ketika Noviana Kurniati dihujat, dikecam, mungkin ada yang dicaci maki oleh para pendukungnya Rocky Gerung ini, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mendengar apa yang disampaikan oleh Noviana Kurniati ini. Apakah dia akan mundur untuk melawan seorang Rocky Gerung, ataukah dia malah tantang bahwa seorang Rocky Gerung itu memang harus dikandangkan? Mari kita simak bersama-sama. Salam NKRI. Halo para haters dan pembencinya gua. Pasti kalian selama ini kan berpikir bahwa gue ini udah stres, mungkin gila menghadapi bombardir teror, baik itu melalui medsos, melalui WA, telepon, SMS, dan lain-lain. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, berkat dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman dan semua orang-orang yang selalu berada di belakang saya, hingga detik ini, hingga saat ini saya masih baik-baik aja dan masih sehat walafiat. Ya, terima kasih buat kalian-kalian yang sudah membantu saya menjadi viral. Oh iya, jangan kalian kira dengan teror yang kalian lakukan selama berapa hari ini kepada saya akan membuat saya ciut atau menjadi saya takut. Oh tentu tidak, seperti selalu saya katakan, Novi dilahirkan bukan untuk menjadi seorang pengecut atau pecundang. Novi tidak pernah menggunakan akun fake, Novi tidak pernah menggunakan data-data fake. Itu sebagai salah satu bukti bahwa Novi bukanlah pecundang atau pengecut seperti kalian-kalian yang rame di medsos menyerang akun-akunnya 90% fake, yang meneror saya di WA, di telepon pun itu fake. Itu adalah salah satu ciri-ciri pengecut dan pecundang. Ya alhamdulillah, saya selalu melakukan segala sesuatu dengan data dan semua yang real. Karena saya selalu berprinsip, ketika kita berdiri di atas kebenaran, maka tidak perlu takut apalagi menutupi menggunakan topeng. Itu yang selalu saya lakukan. Terus ancaman kalian itu nggak akan ngaruh buat saya. Justru saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang meneror saya. Pertama, berkat kalian saya jadi viral. Yang kedua, saya semakin termotivasi dan semangat untuk terus berjuang sampai Rocky Gerung ditangkap. Oke, terima kasih ya buat para haters dan pembenci. Oh iya, di sini sebenarnya saya bikin VT itu pengen nanggepin videonya Rocky Gerung yang bilang, mungkin si Novi itu orang itu nggak tahu kalau saya ini
adalah guru atau dosen di Megawati Institute. Saya pernah mengajar selama 3 tahun. Kurang lebih seperti itu narasinya Rocky Gerung. Rocky Gerung, gue tahu lu emang salah satu guru di Megawati Institute, tapi nggak ada korelasinya antara lu menjadi guru di Megawati Institute dengan apa yang gue lakukan terhadap lu atas penghinaan yang sudah lu lakukan kepada Pak Jokowi, ujaran kebencian yang udah lu lontarkan, dan kegaduhan yang sudah lu buat. Jadi nggak ada korelasinya. Tapi oke lah, gue nggak mau masalahin itu, terserah lah ya. Lu mau ngomong apa, lu mau bacot apa, buat gue nggak ada masalah ya Rocky ya. Gini, kan gue nih saat ini dihujat, dicaci maki, katanya gue nggak punya adab, nggak punya etika, nggak bermoral dan macem-macem. Ada satu peribahasa, tidak ada murid yang tolol kecuali gurunya yang tolol. Jadi apa yang gue lakukan selama ini, ngegeruduk rumah lu, aksi di Bareskrim, ngedorong lu, ya itulah hasil dari ilmu yang gue dapat dari lu sebagai guru di Megawati Institute. Paham lu? Ya. Jadi harus apa ya? Teman-teman harus tahu ya. Inilah gua yang katanya nggak punya adab, kalau kata Rocky Gerung, kata pendukungnya Rocky Gerung, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya moral. Jadi buat teman-teman pendukung yang mendukung Novi, dipahamin aja ya. Kan Novi pernah belajar sama Rocky Gerung, jadi ya seperti ini, jadi dimaklumin aja ya. Oke, salam waras. Oke guys, tidak ada murid yang tolol kalau gurunya juga tolol. Begitulah kutipan terakhir dari Mbak Novi tadi. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Noviana Kurniati ini, dia mau membuktikan bahwa dia tidak akan pernah mundur karena dia yakin dia berada di jalan yang benar. Orang yang berkeyakinan atau orang ketika dia berada di posisi yang jalan yang benar, walaupun dia dihujat, walaupun dia dicaci maki, dia dihina-hina, dicampakkan dan lain sebagainya, biasanya mental mereka itu tak sedikit pun down. Mereka akan tetap melangkah maju. Itulah salah satu tipikal ketika orang itu berada di jalan yang benar. Hal yang dilakukan oleh Noviana, menurut pandangan sebagian orang bahwa dia berada di jalan yang salah. Tetapi bagi seorang Noviana Kurniati, saat ini dia berada di jalan yang benar. Apapun akan dia hadapi. Sebuah tamparan keras ketika Noviana Kurniati mengatakan bahwa saya tolol karena guru saya juga tolol. Adalah sebuah tamparan keras untuk seorang Rocky Gerung. Dan memang manusia seperti Rocky Gerung ini sudah saatnya, sudah waktunya kita harus bergerak. Kita harus lawan manusia yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Manusia yang selalu memprovokasi agar sesama anak bangsa itu gaduh. Agar sesama anak bangsa itu ribut. Dan apalagi ketika seorang Rocky Gerung menghina-hina dan mencaci maki seorang Presiden Joko Widodo yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini, yang semestinya harus kita hargai, harus kita hormati, dan harus kita jaga. Saya sangat setuju
dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Novi ini. Karena manusia seperti Rocky Gerung ini memang sudah waktunya. Dan inilah saatnya kita harus memberi pelajaran. Saudara, dalam muatan video saya yang berikutnya ini, kita akan mendengar bagaimana tanggapan dari netizen. Apa yang akan mereka suarakan dengan kasus ini atau dengan persoalan ini. Tentu akan ada pro dan kontra. Mengapa demikian? Negara kita ini adalah negara demokratis. Kita diberi kebebasan untuk berpendapat. Kita diberi leluasa untuk berargumentasi. Tetapi kita tidak diberi keluasaan, tidak diberi kebebasan untuk mencaci maki serta menghina-hina orang lain. Tutur kata dan bahasa kita harus tetap menjaga nilai-nilai adab dan nilai-nilai etika. Mari kita simak bersama-sama apa tanggapan dari netizen. Selamat menyaksikan. Salam logika. Salut banget sama keberanian cewek yang kemarin berhasil melabrak Rocky Gerung langsung di depan matanya. Dan cewek itu mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah pemecah belah bangsa. Dari sana kita jadi tahu bahwa Rocky Gerung itu kalau tidak di depan kamera atau di depan TV, aslinya ya begitu. Dia pelangak plongo. Jangankan dia berani mengeluarkan kata-kata andalannya yaitu deungu, malah dia balik bersembunyi di belakang tubuh pengacaranya. Kalau dulu ada istilah kata no Rocky, no party, sekarang istilahnya diganti jadi no money, no Rocky. Karena Rocky hanya berbicara ketika dia dibayar. Guys, kalian simak video ini nanti ya. Ini bagus banget untuk edukasi kalian. Jadi kalian itu harus melihat mana yang semestinya dicerna dan mana yang tidak. Itu loh mengenai kasus yang melabrak Rocky Gerung. Kalian tahu perempuan itu? Nah, simak baik-baik. Ini bagus banget buat edukasi. Ini keren kalau menurut saya. Supaya kita juga punya tambah wawasan. Ya guys, jangan di skip. Oke? Thank you. Hal itu sontak membuat banyak pihak penasaran dengan sosok wanita yang berani melabrak. Aku kembali lagi. Agak viral ini ya, agak unik ini. Ada yang ngelabrak Rocky Gerung. Nah, aku juga udah cari-cari tahu tentang yang ngelabrak Rocky Gerung. Namanya Nopi Bule, dipanggil Nopi Bule. Nah, notabene rupanya Nopi Bule ini bakal calon lah ya, calon anggota DPR, salah satu calon anggota DPR, nggak usah sebut lah dari mana partainya. Tapi yang jelas yang dilakukan Nopi Bule ini, perspektifku kurang tepat, bahkan sangat tidak tepat. Hari ini dinyatakan sama Nopi Bule bahwasannya Rocky Gerung ingin memecah belah bangsa, menggiring opini. Nah, yang harus diketahui, Ibu Nopi yang terhormat atau Saudara Nopi yang terhormat, yang dilakukan Rocky substansinya itu tentang kritik. Jangan tendensius hanya kalimat bajingan tolol. Oke? Harus dicari tahu apa substansinya. Substansinya itu terkait kritik. Dan yang harus Saudara Nopi ketahui, Saudara Nopi ini nantinya bakal mencalonkan diri di DPR. Saudara tahu nggak? Fungsi tugas DPR itu. Salah satu fungsi dan tugas DPR adalah pengawasan pemerintahan. Oke? Yang di dalamnya pengawasannya itu dalam bentuk kritik, tanggapan berupa argumentasi.
Jadi kalau saudara hari ini menyebut bahwasannya kritik itu memecah belah, artinya saudara nanti seandainya terpilih sebagai anggota DPR, saudara tidak akan mengkritik. Karena kritik yang saudara hadiahi sama pemerintah itu dianggap memecah belah. Oke? Artinya fit and proper test sudah dilakukan secara tak sadar sama saudari Nopi hari ini. Uji kepatutan dan kelayakan sudah dilakukannya. Dan yang hari ini saudari tampilkan adalah bahwasannya saudari tidak patut dan tidak layak jadi anggota DPR. Karena saudara juga tidak paham fungsi dan tugas anggota DPR adalah kritik. Jadi nantinya jika saudara Nopi ini terpilih, sudah jelas tidak akan ada kritik dari saudara Nopi. Tidak ada tanggapan akan pemerintahan karena dia menganggap kritik sebagai pecah belah bangsa. Tolol nggak? Nah, itu yang dilakukan saudara Nopi hari ini. Oke? Jadi saudara Nopi tidak paham nanti fungsinya apa. Bahkan bisa jadi saudara Nopi ini jika terpilih jadi anggota DPR karena dianggap kritik itu sebagai pecah belah, memecah belah bangsa, bisa jadi kemaksiatan politik itu lahir dari pikiran saudara Nopi. Ya kan? Kemaksiatan politik bisa jadi dilahirkan dari pikiran saudari Nopi. Karena dia juga tidak setuju akan kritik pemerintah, dianggap sebagai pecah belah. Atau saudari Nopi ikut terlibat di dalam semua kemaksiatan politik, diaminkannya. Dia orang yang mengaminkan. Aneh nggak? Fit and proper saudara sudah saudara lakukan secara tidak sengaja, dan hari ini saudara pertontonkan bukan hanya di dapil saudara, tapi seluruh Indonesia. Bodoh banget. Nah, harusnya argumentasi Rocky Gerung tentang kritik akan pemerintahan yang harus saudara Nopi lakukan hari ini bukan tendensius, bukan menyampaikan tentang pecah belah. Harusnya saudara kumpulkan data, validasi data yang punya akurasi faktual. Itu tugasnya. Jadi saudara kumpulkan nih. Rocky Gerung membangun kritik, membangun opini, membangun argumentasi. Jika mau dikonter, saudara cukup kumpulkan data yang punya validasi tinggi dengan akurasi yang faktual. Tampilkan, bantah argumentasi argumentasi Rocky Gerung ini, patahkan argumen itu. Nah, itu yang harusnya saudara lakukan. Bukan melabrak. Apalagi ya saudara jadi bakal calon anggota DPR yang harusnya syarat akan suara lantang yang penuh dengan kritik, dan kritik saudara terjemahkan sebagai pecah belah. Hari ini saudara jika menganggap saudara itu bilanglah melabrak Rocky Gerung karena keinginan diri sendiri tanpa orang lain, artinya secara kompetensi saudara sudah cacat secara kompetensi. Personal saudara cacat secara kompetensi. Oke? Tapi jika saudara diorganisir hari ini untuk melabrak Rocky Gerung, artinya organisasi saudara cacat secara kompetensi. Organisasi saudara pun cacat secara kompetensi. Oke? Paham nggak? Karena membantah argumentasi, patahkan dengan argumentasi yang lebih kuat, yang punya akurasi faktual. Itu metodenya. Bukan melabrak. Fit and proper sudah dilakukan sekarang, dan saudara, saya personal, perspektif saya menyatakan saudara tidak layak. Karena DPR syarat akan kritik tajam. Itu yang harus dilakukan. Dan kritik bukan pecah belah. Paham? Saudara, sedikit saya mau menanggapi bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya. Sebenarnya, di bangsa dan negara ini, kita diberi kebebasan untuk mengkritik. Kepada siapapun di semua pelosok negeri ini. Kepada seluruh anak bangsa. Diberi kebebasan, diberi keleluasaan untuk bebas mengkritik pemerintah, untuk bebas mengkritik siapa saja. Tapi ada satu hal yang perlu kita camkan, yang perlu kita tanamkan, bahwa kita tidak diberi kebebasan untuk mencaci maki dan menghina dina. Ini poin yang mau saya bantah. Kritik sih boleh, siapapun. Engkau bebas berpendapat, bebas berargumentasi, bebas mengkritik.
Karena kritik akan berbeda nilainya ketika kau mencaci maki, kau menghina Dina, beda kasusnya. Dan yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini, dia bukan mengkritik, tetapi yang dilawan oleh Noviana ini karena dia mencaci maki, dia menghina Dina, orang nomor satu di bangsa ini. Dengan bahasa bahwa Jokowi adalah bajingan yang tolol. Poin ini yang dilawan oleh Noviana Kurniati ini. Jangan sampai ketika kita sudah diberi kebebasan untuk berpendapat, diberi kebebasan untuk mengkritik, lalu dengan seenak jidat dan semanis udel, Anda juga mencaci maki orang lain. Kalau hal demikian dibenarkan, maka beramai-ramai, nyawa pasti akan melayang. Beramai-ramai akan ada pertumpahan darah di bangsa ini. Karena diberi juga kebebasan untuk mencaci maki dan menghina Dina. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa negara ini memang diberi keluasaan, diberi kebebasan untuk kita mengkritik, untuk kita berargumentasi, untuk kita berpendapat. Dan itu diatur secara konstitusi. Tetapi akan tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan. Ketika kita mengkritik orang, kita juga harus mencaci maki dan menghina orang. Persoalan mengkritik akan berbeda dengan persoalan mencaci maki dan menghina Dina itu. Semoga kita bisa menjadi paham ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Terkait masalah kasus persekusi saudara kita Rocky Gerung. Betul tidak? Kita sudah saksikan kemarin viral mereka diperiksa. Rocky Gerung datang ke pihak kepolisian untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, minta diperiksa oleh Bareskrim. Tapi yang terjadi setelah dia dikeluar, dia dihadang oleh cebong kampret sialan yang tidak tahu diri itu. Dia dipersekusi. Maka kami aliansi Aksi Sejuta Buruh tidak terima atas tindakan itu. Maka dari itu, ketika Rocky Gerung nanti akan diperiksa lagi pada tanggal 13 September, kami akan datang menemani Rocky Gerung. Betul tidak? Siap tidak? Ah, itu yang perlu kalian sampaikan, yang perlu kalian ketahui buat semuanya. Sekali lagi, atas nama Aliansi Aksi Sejuta Buruh, kita minta dukungan dan doa kepada dari seluruh rakyat Indonesia. Semoga apa yang kita perjuangkan ini dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berdiri bersama-sama Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit bergerak, hancurkan tirangi. Lawan. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua bikin video ini buat si Nopi Bule. Hebat lo ya. Udah take down video gua. Sampai-sampai akun gua diblokir selamanya. Gua gak bakal nyerah. Nggak ada mundurnya gue buat kebenaran. Hah? Lo orang-orang munafik, lo akan mendapat balasan nanti dari kelakuan diri lo sendiri. Lihat aja, kita buktiin, ya nggak? Assalamualaikum. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada satu poin yang mau saya tanggapi ketika aksi buruh tadi mengatakan bahwa atas nama rakyat Indonesia. Saya pikir bahwa mereka ini hanyalah sekumpulan, segelintir orang. Dan mereka ini seringkali selalu tampil ketika ada aksi demo.
mereka bersuara lantang, berardu argumentasi. Saya sepakat. Tetapi kenapa sih dikit-dikit kami atas nama rakyat Indonesia? Emangnya rakyat Indonesia ini hanya kamu itu? Kalian itu, jika kalian mengatakan bahwa kami atas nama buruh, karena itu adalah sebuah organisasi. Jangan organisasi kalian yang mungkin dalam tanda kutip kalian terima duitnya, kalian terima bayarannya, lalu dengan seenak jidat kalian berkata bahwa kami atas nama rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia juga tidak goblok untuk membela manusia-manusia seperti itu. Karena bagi saya juga secara pribadi, manusia seperti Rocky Gerung itu memang harus diberi pelajaran. Bersyukur kemarin Noviana Kurniati ini tidak bawa dan pisau langsung tikam mati. Yang orang marah saat ini, yang orang sampai ribut saat ini, karena buah bahasan dilontarkan oleh Rocky Gerung. Saudara, lalu apa yang dilakukan oleh seorang Noviana Kurniati untuk kedepannya? Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa seorang Noviana, dia tak akan pernah mundur. Karena sangat yakin dan percaya dia berada di jalan yang benar. Dan Rocky Gerung itu harus dilawan, harus diberi pelajaran. Memang jarang kita menemukan sosok manusia, sosok apalagi seorang perempuan seperti Mbak Novi ini. Mungkin ini adalah contoh bahwa kita jangan pernah takut untuk melawan manusia-manusia yang bagi saya secara pribadi menilai Rocky Gerung ini adalah kurang ajar, terlalu berkelebihan. Mari kita simak lagi cuplikan video yang saya hadirkan ke pemirsa sekalian, dan ini datangnya dari Mbak Novi itu sendiri. Mari kita simak bersama-sama. Salam NKRI. Saat ini Partai Golkar, PAN, dan juga PKB sudah resmi menyatakan dirinya berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024. Untuk pendukung Pak Ganjar, nggak usah berpikir macam-macam. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap solid, kedua, konsisten, ketiga, setia dengan Pak Ganjar, keempat, terus bergerak sampai akar rumput, edukasi masyarakat, rakyat, alasan kenapa kita harus memilih Pak Ganjar Pranowo. Kita tetap harus semangat memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kita harus optimis bahwa Pak Ganjar Pranowo bisa menang di 2024 nanti. Kenapa? Karena Pak Ganjar Pranowo satu-satunya presiden yang mendulang suara dengan cara sportif. Ya dong, kita ketahui ada capres yang mendulang suara demi mendapatkan suara, mengendorse Pak Jokowi contohnya, sementara Pak Ganjar tidak melakukan itu. Jikapun misalnya dikatakan Pak Ganjar sendiri mengendorse Pak Jokowi, yaitu hal yang sangat-sangat wajar, karena satu produk satu rahim partai, itu sangat wajar dia mengendorse Pak Jokowi. Sementara ada capres yang berusaha mendapatkan suara dan simpatik rakyat Indonesia dengan mengendorse Pak Jokowi. Ini adalah satu poin penting buat kita yang bisa kita edukasi ke masyarakat. Kita bisa jelaskan ke masyarakat mana yang berambisi, mana yang tidak berambisi, itu kita bisa jelaskan juga.
Dan buat semua pendukung Pak Ganjar Pranowo, saran saya stop kita melakukan isu pelanggaran HAM, isu 98. Karena itu sudah tidak berpengaruh. Kenapa saya bilang tidak berpengaruh? Karena saat ini 2024 pemilih terbesar adalah dari Gen Z atau milenial. Sementara kaum Gen Z dan milenial tidak pernah mengetahui sejarah tragedi 98. Yang mereka ketahui saat ini bahwa calon presiden yang satu itu terzolimi. Ingat, jangan sampai apa yang terjadi di Filipina oleh Bongbong Marcos terjadi di Indonesia. Karena saya melihat bahwa saat ini yang digunakan Bongbong Marcos itu digunakan oleh salah satu capres. Jangan sampai ini terjadi. Oke? Jadi stop ya mengatakan pelanggaran HAM 98 itu semua sia-sia. Yang ada di mata kaum Gen Z, milenial, capres tersebut terzolimi karena Gen Z dan milenial itu tidak mengalami tahun kejadian di 98 dan tidak ada pelajaran sejarah mengenai tragedi 98 yang akhirnya saya katakan tadi Gen Z milenial menganggap bahwa calon presiden tersebut terzolimi, apalagi saat ini ada atau menjadi salah satu menteri di pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi udah ya, buat semua pendukung Pak Ganjar Pranowo, stop saya ingatkan membahas 98 dan pelanggaran HAM. Kita susun strategi, kita pikirkan baik-baik bagaimana cara melakukan kampanye yang benar agar suara Pak Ganjar Pranowo semakin naik elektabilitasnya. Kita nggak usah mikirin capres-capres yang lain, tapi kita fokus, kita mencari data, kita bermain ke akar rumput, edukasi semua masyarakat rakyat Indonesia agar rakyat tahu siapa dan bagaimana sosok Ganjar Pranowo. Ayo, untuk semua pendukung Ganjar Pranowo setanah air dan juga yang ada di luar negeri, kita sama-sama fokus dan semangat untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo menuju RI 1 di 2024 nanti. Merdeka! Oke guys, itu adalah ajakan dari Mbak Noviana Kurniati atau lebih dikenal, lebih di sapan akrabnya adalah Mbak Novi Bule. Sebuah ajakan yang menurut saya cukup bagus, menarik, dan semoga bisa dilaksanakan juga oleh para pendukung Ganjar Pranowo. Relawan Ganjar Pranowo semoga saja bisa mendengar ajakan dari Mbak Novi ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa berguna bagi kita semua dan hal-hal yang dilakukan oleh Novi Bule ini semoga bisa memberikan warna positif bagi kita semua. Artinya bahwa ketika kita melihat hal-hal seperti ini, kita harus peka. Dan hal penting yang mau saya garis bawahi dalam video saya kali ini bahwa kita semua memang diberi kebebasan untuk berpendapat. Kita semua diberi kebebasan untuk berargumentasi. Diberi kebebasan untuk mengkritik. Tetapi satu hal yang mau saya garis bawahi bahwa kita tidak diberi kebebasan untuk mencaci maki, untuk menghina dina. Jika hal ini kita lakukan, maka sangat yakin dan percaya bangsa kita akan ada pertumpahan darah. Semoga saja kasus Rocky Gerung dan juga
para penegak hukum bisa sesegera mungkin untuk memproses kasus ini. Dan semoga saja di luar sana masih ada banyak Noviana Kurniati yang lain yang tetap berada di jalan yang benar. Tak pernah dia mundur. Dia akan terus maju. Karena saat ini dirinya merasa yakin dan percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.